Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak SMA 4 Cimahi, Bandung. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, di pagi hari ini, anak-anakku sekalian, dalam rangka kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022, anak-anakku sekalian akan mendapatkan arahan pembinaan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi pada hari ini anak-anakku sekalian, mohon perhatiannya, dengarkan apa yang akan kami sampaikan mengenai bahaya-bahayanya narkoba. Mudah-mudahan dengan memberikan arahan ini, anak-anakku sekalian tidak ada yang terjerumus dan masuk ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke materi, izinkan di sini Bapak memperkenalkan diri. Kami dari kepolisian, dari Polres Bandung, akan memberikan arahan. Dan Bapak akan perkenalkan diri, ya, nama Endang Suhendar, sudah bisa dilihat anak-anak sekalian. Barangkali nanti ketemu di jalan, ataupun nanti Bapak sering ketemu di sekolah, tegur. Dan kalau ada masalah, sampaikan kepada kami. Mungkin perkenalan singkat itu saja anak-anak sekalian, mengingat waktu dan kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat menyimak apa yang akan disampaikan. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan yang baik berbahagia ini, kita masuk ke materi, yaitu masalah bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Anak-anak sekalian, anak sudah melihat dan memperhatikan di media massa ataupun di media cetak, bahwa dari penggunaan narkoba sudah banyak sekali yang menjadi korban. Baik dari anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, kalangan artis, kalangan pejabat, sudah banyak yang terjerat. Maka dari itu, kita sama-sama, mulai dari sekarang, agar kita tidak terjerumus. Termasuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, sudah menyampaikan, menyatakan perang terhadap narkoba. Kenapa demikian, anak-anak sekalian? Untuk anak-anak sekalian, masalah narkoba sudah merebak dan sangat mengkhawatirkan sekali. Baik di kalangan anak-anak kecil, SD, SMP, SMA, di situ sudah banyak menjadi korban. Jadi anak-anak sekalian, pada kesempatan ini, tolong perhatikan dari bahaya narkoba. Narkoba banyak macamnya. Anak-anak pasti lebih tahu, di mana di media elektronik sudah menyimak bahwa sabu, heroin, ganja, jenis narkoba gorila, segala macam, anak-anak pasti sudah tahu. Dan itu harus anak-anak hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Apabila anak-anak sekalian di lingkungan sekolah, di luar, ada yang mengajak, ada yang memberi atau mengiming-imingi, jangan sampai mau. Jangan sampai mau dan coba-coba mencoba, ya. Karena dari mencoba-coba, akhirnya anak bisa terjerumus. Kenapa demikian, anak-anak sekalian? Narkoba biasanya dengan cara memberikan, dengan mengiming-imingi kepada rekan-rekan anak-anak sekalian, dengan memberikan gratis. Dengan cara gratis ini, anak-anak biasanya akan tertarik. Sekali mencoba, terus akan berulang. Nah, dari berulang ini akan menjadi terus akhirnya kecanduan. Nah, ini harus kita hindari. Bagaimana cara mengenalinya? Oh, ini narkoba, oh ini narkotika, oh ini psikotropika. Nah, di dalam kesempatan yang singkat ini, Bapak akan sedikit menjelaskan garis besarnya saja kepada anak-anak sekalian. Yang penting anak-anak tahu, dan setelah tahu, harus dihindari, dijauhi, jangan sampai didekati. Ya, mulai dari heroin, sabu. Ya, yang sekarang lagi ngetren biasanya dari sabu. Contoh terakhir yang kemarin ada tertangkap, yaitu kayak Nia Ramadhani dan anaknya Abu Rizal, itu tertangkap menggunakan sabu. Nah, dari mencoba, dari memakai dengan alasan dalih apapun tidak dibenarkan, ya. Jadi jangan sekali-sekali anak-anakku ada yang mencoba-coba, ya.
mencoba menggunakan narkoba. Biasanya diawali juga dari masalah merokok. Anak-anak jangan sampai mau mencoba dari rokok akhirnya lari juga ke ganja. Dari ganja akhirnya mencoba ke heroin. Nah, jangan sampai itu terjerumus anak-anak sekalian ya. Jadi narkoba ada heroin, ada ganja, ada kokain, dan masih banyak lagi, sabu, dan sebagainya. Itu harus kita hindari. Nanti pada kesempatan yang berikutnya, nanti Bapak juga akan menjelaskan di dalam kegiatan kesempatan yang lain, nanti akan diberikan contoh-contoh dari bentuk, gambar, dan sebagainya, supaya anak-anak tahu, dan setelah tahu, dihindari. Itu yang pertama anak sekalian, jadi harus dihindari. Itu narkoba. Selain penyalahgunaan juga nanti ada sanksi hukumnya yang sangat berat. Jangan sampai anak-anakku sekalian pada kesempatan harusnya belajar, tapi belajarnya tidak di sekolah, tapi belajar di tempat lain, di jeruji besi. Jangan sampai kita sudah hidup susah, jangan sampai kita dibuat susah kembali ya. Anak-anak sekalian tugasnya belajar. Belajar menimba ilmu, bukan menimba ilmu atau yang salah, yang membuat kita terjerumus. Sekarang kita hidup sudah susah, jangan dibuat susah kembali. Tugas anak-anakku adalah belajar, menimba ilmu dari SD, SMP, SMA, terus sampai ke perguruan tinggi. Gunakan kesempatan itu untuk belajar hal-hal yang baik. Itu yang kedua. Anak-anak sekalian, selain masalah narkoba, ini garis besarnya saja Bapak sampaikan, supaya anak-anakku sekalian tahu. Ya. Terus masalah pergaulan. Dari pergaulan biasanya anak-anak sekalian ini mencoba itu karena solidaritas terhadap teman. Jangan sampai solidaritas terhadap teman itu solidaritas yang keliru, yang salah. Dalam artian karena ingin memperlihatkan jati diri, kita mencoba-coba ajakan dari teman yang salah. Jadi ada peribahasa cari teman juga, cari teman yang baik untuk kegiatan belajar. Bukan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu anak-anak sekalian. Jadi narkoba sudah sangat meresahkan ya. Jadi jangan sekali-sekali anak-anakku mencoba. Apabila ada yang menawarkan, baik itu dari segi makanan, biasanya narkoba sekarang sudah dicampur kepada makanan, kepada sejenis coklat. Nah, di dalam coklat itu juga sudah disisipi sabu. Nah, jangan sampai terjerumus. Apabila ada yang menawarkan, yang tidak dikenal, hendaknya anak-anak sekalian menelaah dulu. Ini apa? Ditanyakan. Kalau ada yang memberikan obat, ini obat sakit kepala, harus ditanyakan dulu. Obat sakit kepala apa? Jangan sampai ternyata obat yang diberikan adalah obat-obat yang terlarang. Ya, anak-anak sekalian jadi harus tahu, narkoba sebetulnya tidak dilarang. Narkotika tidak dilarang. Yang dilarang itu penyalahgunaannya. Seperti medis, dia menggunakan narkotik untuk kegiatan medis, yaitu untuk mengoperasi. Ya, jadi kalau dokter bisa digunakan untuk medis, tapi kalau anak-anak tidak boleh menggunakan ataupun sekali-kali mencoba untuk disalahgunakan. Jadi narkoba itu ada kriterianya. Jadi mana yang harus dibolehkan dan yang tidak. Kalau masyarakat biasa tidak dibolehkan. Kalau medis boleh menggunakan narkotika, yaitu untuk kegiatan operasi ataupun pembedahan. Itu bedanya anak-anak sekalian. Dan sanksi hukumnya anak-anak sekalian, jangan coba-coba menggunakan narkotik. Hukumannya sangat berat, ya. Ancaman minimal 15 tahun sampai seumur hidup. Ya, jadi jangan mencoba-coba. Itu yang menggunakan. Apalagi yang mengedarkan. Terus produsen. Yang mengedarkan pun sama, hukumannya sampai hukuman mati. Sama dengan si pembuat. Sama. Tapi kenapa sekarang masih banyak saja yang menggunakan narkoba? Masih banyak yang terjerumus kepada kegiatan atau penyalahgunaan narkoba. Dengan alasan dalih biasanya karena tekanan hidup, tekanan ekonomi, tekanan psikologis. Akhirnya dia mencari kesenangan, hanya kesenangan sesaat, yaitu menggunakan narkoba. Segala masalah selesaikan bukan dengan narkoba, tapi dengan pemikiran dan solusi yang baik. Dengan narkoba adalah menjerumuskan diri kepada jurang kehancuran. Maka dari itu, hindari masalah narkoba. Itu masalah narkoba anak-anak sekalian. Sekarang masalah pergaulan anak-anak remaja, mulai dari anak sekolah, juga anak-anak selama belajar di sekolah dan di luar. Perhatikan cara bergaul. Pilih teman yang baik, bergaulah dengan sesama teman rekan yang positif. Jangan bergaul, banyak contoh sekarang kegiatan anak-anak niatnya keluar dari rumah belajar. Ternyata di luar kumpul-kumpul, merokok, lari ke narkoba, kelompok-kelompok motor, akhirnya masuk geng motor. Itu juga harus kita hindari. Anak-anak ingat, tugas anak-anak kalian hanyalah belajar, menimba ilmu.
tidak kegiatan-kegiatan lain. Nanti ada kesempatannya untuk kegiatan yang lain, misalkan ekstrakurikuler yang lain, silahkan ikuti. Tapi yang positif, tidak kegiatan-kegiatan yang negatif. Itu pergaulan di sekolah dan di luar. Ingat anak-anak sekalian, pergaulan adalah hal yang positif, tapi harus dilihat mana sisi negatif dan sisi positifnya. Anak-anak sekalian percaya bisa memilah mana yang baik dan mana yang salah. Jangan sampai kita terjerumus kepada pergaulan yang salah. Yang terakhir anak-anak sekalian, biasanya anak-anak sekalian belajar atau berangkat dari rumah ke sekolah. Ada yang menggunakan kendaraan umum, ada juga mungkin yang diantar. Yang menggunakan kendaraan sendiri, Bapak yakin kalau kelas 10, mungkin usianya masih di bawah 14 atau 15. Jadi belum saatnya menggunakan sepeda motor karena belum memiliki surat izin menggunakan sepeda motor. Tapi mungkin kami dari sekolah ataupun kami dari kepolisian bukan memberikan toleransi, tapi seolah-olah ya karena keterbatasan tempat, mungkin jarak yang jauh, biasanya ya, mengizinkan juga menggunakan sepeda motor. Tapi dengan catatan, perhatikan tetap rambu-rambu keselamatan, rambu-rambu lalu lintas, dan taati aturan. Dengan contoh misalkan, anak-anak berangkat dari rumah menggunakan sepeda motornya sesuai aturan, standar. Menggunakan helm bagi penggunanya, baik yang memakai dan yang dibonceng. Juga lengkapi STNK-nya, kalau SIM belum ada, minimal ada surat-suratnya. Dan apabila di jalan, tertib lalu lintas, jangan seenaknya. Karena dengan kita sudah melanggar, sudah tidak punya SIM, kita berjalan di jalan umum seenaknya, akhirnya bisa menimbulkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri juga orang lain. Harus diingat itu, ya. Jadi perhatikan rambu-rambu lalu lintas, anak-anak sekalian, harus tertib dari rumah berangkat ke sekolah. Jangan sampai menggunakan sepeda motor, apalagi dengan knalpot yang bising, yang tidak standar, itu akan mengganggu ketertiban umum. Ya, jadi harus diperhatikan itu dari segi standarisasi dan aturan. Kami mungkin dari pihak kepolisian agak sedikit memaklumi, barangkali yang tempat tinggalnya jauh, tapi dengan catatan harus tetap ikuti aturan tata tertib lalu lintas di jalan. Ya, anak-anak sekalian, Bapak berpesan, baik nanti dari masalah bergaul, masalah penyalahgunaan narkoba, lebih detail nanti ada Bapak contoh-contoh di dalam kegiatan yang lain disampaikan, bahwa ini jenis-jenisnya yang harus dihindari, yang harus anak-anak sekalian tahu, jangan sampai karena ketidaktahuan kita terjerumus. Pergaulan juga sama harus diperhatikan, kegiatan pergaulan di sekolah, di luar harus diperhatikan, jangan sampai kita terjerumus. Kita sesama rekan, sesama siswa, harus saling membantu, saling mengingatkan. Barangkali ada temannya yang suka menggunakan narkoba ataupun yang lainnya, harus diingatkan. Mumpung Bapak ingat ciri-cirinya, biasanya anak-anak sekalian yang menggunakan narkoba, anak-anak sekalian biasanya dia sering mengantuk, malas, sering menyendiri. Itu salah satu contoh. Matanya merah, itu juga harus diwaspadai. Jangan sampai kita bergaul, ternyata teman kita adalah pengguna narkoba. Itu harus kita hindari. Bila perlu kita ingatkan, dia jangan sampai terjerumus lebih dalam. Itu narkoba. Pergaulan juga sama di luar, apabila ada teman kita yang saling menyakiti atau saling membuli, ingatkan. Harus saling menyayangi, sesama rekan, sesama teman, saling membantu. Membantu kepada kegiatan yang positif. Jangan kepada kegiatan yang salah. Dan yang terakhir, masalah lalu lintas, anak-anak sekalian, perhatikan yang tadi Bapak sampaikan, tertib di jalan, gunakan helm apabila menggunakan sepeda motor, baik yang menggunakan dan yang dibonceng. Itu, ya jadi harus diperhatikan anak-anak sekalian. Itu saja mungkin anak-anak sekalian pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Yang penting Bapak berpesan, jauhi masalah narkoba, hindari penyalahgunaannya, dan jangan sekali-kali mencoba. Sudah sekali mencoba, akan terjerumus selamanya. Masa depan kita jangan sampai kita bikin suram, tapi kita bikin bangga orang tua, bangga ibu bapak dengan belajar yang baik di sekolah SMA Negeri 4 Cimahi ini. Pada kesempatan terakhir, Bapak mengingatkan kembali pada anak-anak agar hindari narkoba, bergaullah yang baik, hindari perbuatan-perbuatan yang tercela, nama baik sekolah harus dijunjung tinggi. Jadilah anak siswa-siswi SMA Negeri 4 Cimahi yang berbakti, berguna bagi orang tua, berguna bagi bangsa, agama, dan jangan sampai mengecewakan orang tua.
tugas anak-anakku sekalian, siswa-siswi, belajar, tempuh ilmu untuk kebaikan kita dan juga untuk cita-cita kita. Itu saja anak-anak sekalian, pada saat yang berbahagia ini, ingat pesan Bapak, belajar yes, narkoba no. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.